Pengertian pasar uang. Pasar uang di Indonesia masih relatif baru jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Namun, dalam perkembangan dunia sekarang ini, pasar uang di Indonesia juga ikut berkembang walaupun tidak semarak perkembangan pasar modal. Antara pasar uang dan pasar modal, terdapat perbedaan yang cukup jelas. Misalnya, jika dilihat dari jangka waktu instrumen yang diperjualbelikan, tempat penjualannya, serta tujuan dari para penjual dan pembeli dari kedua pasar tersebut. Para peserta dalam pasar uang adalah bank atau lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek, dan biasanya pembeli surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata. Hal ini disebabkan surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Oleh karena itu, faktor kepercayaan sangatlah dominan sebelum surat-surat tersebut dibelikan oleh investor di samping faktor lainnya. Tujuan pasar uang. Seperti halnya pasar modal, dalam pasar uang terdapat dua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Masing-masing pihak saling berkepentingan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan masing-masing pula. Pihak-pihak yang terlibat dalam pasar uang adalah: yang pertama, pihak yang membutuhkan dana; yang kedua, pihak yang menanamkan dana. Bagi pihak yang memerlukan dana dan mencari dana tersebut di pasar uang, terdapat beberapa tujuan. Tujuan ini tergantung dari kepentingan dan kebutuhan pencari dana. Ada 4 tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang, yaitu: 1. Untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, seperti membayar utang yang segera akan jatuh tempo. 2. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, karena disebabkan kekurangan uang kas. 3. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, yaitu membayar biaya-biaya, upah karyawan, gaji, pembeli bahan, dan kebutuhan modal kerja lainnya. 4. Sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Sedangkan tujuan bagi pihak yang bermaksud menanamkan dananya di pasar modal adalah: 1. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. 2. Bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. 3. Spekulasi, dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang adalah surat-surat berharga yang ditawarkan di pasar uang. Ada jenis instrumen pasar uang yang dapat ditawarkan antara lain: yang pertama, interbank call money; yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau disebut SBI; yang ketiga, sertifikat deposito; yang keempat, surat berharga pasar uang atau SBPU; yang kelima, bank acceptance; yang keenam, commercial paper; yang ketujuh, treasury bills; yang kedelapan, repurchase agreement; yang kesembilan, yang terakhir, foreign exchange market. Untuk lebih jelas pengertian, tujuan, dan perbedaan-perbedaan antara instrumen pasar uang di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, interbank call money merupakan pinjaman antar bank yang terjadi dalam proses clearing. Pengertian call money adalah kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi atau dibayar apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana atau kreditor. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pemberian fasilitas call money, antara lain: A. Fasilitas call money diberikan di lembaga clearing pada bank-bank yang mengalami kekalahan clearing dan kekurangan likuiditas. Yang B. Besarnya pinjaman call money tidak boleh melebihi kalah clearing hari ini. Yang C. Instrumen pinjaman dapat berupa promise. Dan yang D. Maksimal jangka waktu 7 hari, dan apabila tidak dapat dilunasi pada masa jatuh tempo, maka akan berubah menjadi pinjaman biasa. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Penerbitan SBI dilakukan atas untuk dengan nominal tertentu, dan penerbitan SBI bisa dikaitkan dengan kebijaksanaan pemerintah terhadap operasi pasar terbuka atau open market operation dalam masalah penanggulangan jumlah uang beredar. Yang ketiga, sertifikat deposito.
Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah yang membolehkan pihak perbankan untuk menerbitkan sertifikat deposito sejak tahun 1971, maka sampai sekarang ini sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Surat berharga pasar uang atau SBPU merupakan surat berharga yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia tahun 1985 sebagai salah satu alat untuk melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka ikut menstabilkan nilai rupiah. Bank atau lembaga keuangan yang ingin memperoleh dana jangka pendek dapat menerbitkan SBPU ini, kemudian diperjualbelikan dengan Bank Indonesia atau pihak-pihak lainnya. Yang kelima, Bank Acceptance merupakan wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata accepted dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Jangka waktu penarikan wesel berkisar antara 30 hari sampai 180 hari. Commercial paper merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Yang termasuk ke dalam jenis commercial paper adalah promes yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan termasuk bank. Yang ketujuh, treasury bills merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh bank sentral dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Penerbitan treasury bills oleh bank sentral ini biasanya atas untuk dengan nominal tertentu pula. Yang ke-8 dan yang terakhir, repurchase agreement merupakan bentuk surat berharga yang juga dapat diperjualbelikan dengan suatu perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Pembelian kembali surat-surat berharga tersebut disertai dengan perjanjian yaitu harga dan tanggal jatuh temponya. Pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau sering disebut dengan istilah foreign exchange market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Transaksi dapat dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan atau secara perorangan dengan berbagai tujuan. Dalam setiap kali melakukan transaksi valuta asing, maka digunakan kurs nilai tukar. Pasar valuta asing terdapat di tiap negara dan dalam praktiknya dapat dijangkau oleh setiap negara dengan sarana telekomunikasi yang ada. Karena menyangkut banyak negara di seluruh dunia, maka transaksi yang dilakukan hampir tidak pernah tidur. Di Indonesia, Bank Indonesia menyelenggarakan bursa falas, di mana bank-bank defisit dapat melakukan transaksi falas dengan BI. Kurs ditentukan oleh Bank Indonesia setiap hari dan kurs selalu berubah-ubah setiap hari. Transaksi falas antar bank devisa dapat pula dilakukan dalam bursa bebas, baik negeri dan maupun internasional. Penjualan falas oleh bank defisit dilakukan oleh para dealer bank yang bersangkutan. Dealer merupakan petugas bank yang melakukan transaksi falas dalam melakukan pekerjaan dan dilengkapi dengan berbagai alat atau sarana informasi yang canggih. Dalam perdagangan pasar falas internasional, hanya mata uang yang tergolong convertible currencies yang sering diperdagangkan. Adapun beberapa golongan mata uang yang kuat convertible currency antara lain US dollar atau dolar Amerika Serikat, FRF Prancis, Jepang, yen Japan, AUD dolar Australia, CAP dolar Kanada, DM Dutch Mark Jerman, SGD dolar Singapura dan mata uang lainnya. Golongan yang kedua adalah jenis mata uang yang tergolong lemah, soft currency. Di samping dapat dilakukan antar negara, transaksi falas juga dapat dilakukan antar bank dengan nasabahnya seperti transaksi uang kertas asing, banknotes, travelers, cekui, giro, falas.
kurs jual pada saat bank menjual dan nasabah membeli, kurs beli pada saat bank membeli dan nasabah menjual. Khusus untuk uang kertas asing atau banknotes, bank menggunakan kurs banknotes, sedangkan untuk falas lainnya bank menggunakan kurs devisa umum. Seluruh antara kurs jual dan beli yang disebut spread, yang merupakan keuntungan bank, dan dalam praktiknya selalu kurs jual lebih tinggi daripada kurs beli. Penentuan kurs dapat dilakukan dengan secara direct dan indirect. Yang direct yaitu setiap 9.000 ditukarkan dengan 1 US dollar dan 78 ditukarkan dengan 1 Japan. Sedangkan perhitungan dengan indirect rate yaitu 0,000111 US dollar ditukarkan dengan 1 rupiah dan setiap 0,012820 yen Jepang ditukar dengan 1 rupiah. Tujuan melakukan transaksi valuta asing. Transaksi falas baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan lainnya ataupun individu mengandung berbagai tujuan. Tujuan ini berbeda-beda sesuai dengan apa yang ingin diperoleh dari transaksi tersebut. Adapun beberapa tujuan dalam melakukan transaksi falas baik yang dilakukan oleh perusahaan atau badan maupun individu, yaitu yang pertama untuk transaksi pembayaran, yang kedua mempertahankan daya beli, yang ketiga pengiriman uang ke luar negeri, yang keempat mencari keuntungan, yang kelima pemagaran resiko, dan yang terakhir yaitu kemudahan dalam berbelanja. Jenis-jenis falas. Dalam jual beli antar bank dengan nasabah seperti banknotes, rekening giro falas atau deposito falas yang penyerahannya dapat dilakukan pada saat transaksi dilakukan. Namun untuk transaksi falas yang dilakukan dalam perdagangan internasional tidak selamanya penyerahan dapat dilakukan pada saat transaksi. Mengingat jarak yang relatif jauh, perbedaan waktu serta volume transaksi yang besar walaupun transaksi ditutup secara tunai atau spot. Oleh karena itu, ada 3 macam jenis transaksi yang dapat dilakukan, yakni yang pertama ada transaksi spot atau spot transaction, yang kedua ada transaksi tunggak, dan yang ketiga ada transaksi barter. Yang pertama, transaksi tunai atau spot transaction. Dalam transaksi ini biasanya penyerahan falas ditetapkan 2 hari kerja berikutnya. Serta ada 3 cara penyerahan dalam transaksi spot sebagai berikut. Yang pertama ada value today, di mana penyerahan dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal yang dilakukannya transaksi. Penyerahan ini sering disebut dengan cash settlement. Yang kedua ada value tomorrow, yaitu penyerahan yang dilakukan pada hari kerja berikutnya atau disebut dengan one day settlement. Dan yang ketiga ada value spot. Penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi. Yang kedua ada transaksi tunggak. Berbeda penyerahan antara transaksi spot dengan transaksi forward. Dalam transaksi forward atau disebut juga dengan forward contract, penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang, baik secara mingguan ataupun bulanan. Transaksi ini sering juga disebut dengan transaksi berjangka, karena memang memiliki jangka waktu yang tertentu. Dan transaksi forward ini sering dilakukan untuk pemagaran risiko atau terhadap fluktuasi tingkat pertukaran. Dan yang terakhir ada transaksi barter. Yang dimaksud dengan transaksi barter yaitu adalah kombinasi antara pembeli dan penjual untuk 2 mata uang secara tunai yang diikuti membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Transaksi ini seringkali disebut dengan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu, dan transaksi barter ini jumlah pembeliannya
suatu mata uang selalu sama dengan jumlah penjualannya. Oleh karena itu, dalam transaksi barter tidak akan mengubah posisi pertukaran keuntungan. Tujuan dari transaksi barter ini sendiri yaitu untuk menjaga kemungkinan dari kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs. Nah, selanjutnya yaitu margin trading. Margin trading merupakan kegiatan pembelian falas secara terus-menerus dalam suatu pasar, misalnya di New York, untuk kemudian dijual kembali dengan segera di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi. Secara umum, margin trading yang dilakukan oleh bank harusnya memperhatikan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan berdasarkan 1. Kebijaksanaan direksi bank. Yang kedua, suatu kontrak yang telah disetujui sebelumnya. Yang kedua yaitu margin trading dilaksanakan atas dasar ketersediaannya margin deposit yang ada. Yang ketiga, ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank untuk kepentingan bank. Yang keempat, untuk kepentingan nasabah, margin trading ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali dari margin deposit nasabah yang disetor ke bank. Nomor 5 yaitu jika mengalami kerugian 5% dari modal, maka harus segera menghentikan kegiatan margin trading dan baru dapat dilakukan kembali setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Yang keenam, margin deposit nasabah merupakan bank harus dicantumkan dalam laporan mingguan dan bulanan. Setelah memenuhi persyaratan di atas, maka barulah bank dapat melakukan margin trading.